Pak Lurah. Dan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Tuan Raja, akan saya mulai perbincangan ini. Saya berharap Tuan Raja akan mengerti dengan apa yang saya ceritakan berawal dari sebuah permasalahan yang berada di dunia bangsa manusia. Permasalahan yang ada di dunia. Mohon maaf. Betul sekali Tuan Raja. Permasalahan yang sedang meresahkan di dunia manusia. Jadi seperti ini. Pertama yang ingin saya tanyakan, apakah benar ada salah satu bagian dari kerajaan yang bernama Binti Rafdilah? Ya, memang ada. Dia dalam pengawasanku dan dalam perlindunganku di sana. Memang benar, ada seseorang cendekiawan yang sangat cerdas, yang sekarang tinggal di kerajaanku, dan sedang melakukan sesuatu pengabdian untuk kerajaanku. Lalu, Ya, mohon maaf, apa hubungannya dengan masalah yang terjadi di bangsa manusia seperti kalian dengan kerajaan saya? seperti ini Tuan Raja. Tadi Tuan Raja mengatakan ada sesosok pria yang cendekiawan, yang pintar, yang mungkin lebih tepatnya sedang melakukan sebuah penelitian, yang dimana penelitian itu akan digunakan untuk memperkuat benteng pertahanan dari kerajaan Bandeng Malang. Tepat sekali. Ya. Penelitian itu memang sudah berlangsung selama 10 tahun. Ya. Bukan satu kali, bahkan sudah ribuan kali sudah dicoba. Sampai akhirnya saya sudah menemukan bekas gunungan bangkai sebagai bahan percobaan. Sampai akhirnya kemarin sudah ada kasus mengenai bangkai-bangkai pada hidup dan menyerang warga. Ya. Ya. Tunggu sebentar. Saya rasa sebelumnya kita tidak pernah bertemu. Dan saya tidak pernah menceritakan apa yang dilakukan oleh Binti Rafdilah di kerajaanku. Namun, mendengar cerita yang kau utarakan barusan, seolah-olah kau sudah mengetahui banyak hal tentang kerajaanku dan penelitian yang dilakukan oleh Binti Rafdilah di dalam sana. Tentunya Tuan Raja, saya mau menghadap dengan Tuan Raja yang agung. Tentunya saya harus mempersiapkan bekal-bekal dengan apa fakta yang nanti saya akan bicarakan. Baik, coba katakan. Jadi seperti ini Tuan Raja, kenapa bangsa manusia yang dirugikan dalam permasalahan ini? Pertama, ternyata cairan yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian oleh Binti Rafdilah itu diambil bukan dengan jalur yang benar. Maksudmu? Cairan yang digunakan atau yang disuntikkan terhadap hewan-hewan yang kemarin sempat mati terus bangun lagi, itu diambil dari salah satu darah makhluk hidup. Dia adalah rombongan dari Banuljan. Mungkin jika saya ceritakan permasalahan ini sangat panjang, namun saya hanya ingin menceritakan poin-poinnya saja Tuan Raja. Dengan adanya darah itu diambil, otomatis kaum dari Banuljan merasa tidak terima atas pembantaian rombongan dari mereka. Mengingat mereka itu adalah kaum, bukan pribadi, juga bukan manusia, dan juga bukan jin. Ya, lanjutkan. Mereka tidak pernah mengerti siapa dalang dibalik pembantian itu, pengambilan darah itu. Bahkan Binti Rafdilah yang sangat cerdas mengambing hitamkan dan melapis-lapiskan permasalahan ini dan mengait-ngaitkan dengan banyak makhluk. Dendamnya kaum Banuljan salah sasaran. Warga merasa ketakutan, warga jadi merasa kesakitan
Karena virus-virus yang dibawa oleh Banu Jan itu sangat mengerikan. Berangkat dari informasi itu, saya coba mendalami. Akhirnya saya menemukan sebuah titik terang. Mereka ingin menghentikan ini semua ketika darah yang diambil oleh Fintirah Bila itu dikembalikan. Mereka akan kembali ke habitatnya, mereka akan kembali ke alamnya, mereka akan kembali ke rumahnya dan tempat tinggalnya. Betul. Namun dengan catatan satu, tolong kembalikan darah itu. Itu satu. Ya. Jika dikaitkan dengan saya, kenapa saya memperjuangkan ini semua? Ya, Ternyata setelah saya pelajari, menurut kepercayaan saya, Islam, Muslim, Banul Jan memang sudah ada sebelum kita diciptakan. Banul Jan memang sengaja dimusnahkan dari muka bumi ini atas dasar melakukan sebuah kerusakan. ya, Kami semua merasa khawatir dan takut bila mana darah yang mengalir di rombongan Banul Jan itu akan mengalir di makhluk lain dan mencampur dengan DNA yang nantinya takutnya itu akan melakukan sebuah kerusakan secara besar-besaran. Lagi pula, rombongan atau keturunan dari Banul Jan saja, mereka sudah sadar diri dan mengasingkan diri di tempat yang saya tidak tahu. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, dari susunan lapisan-lapisan yang dipersiapkan oleh si Fintirah Bila, ternyata ada fakta yang mungkin Tuan Raja ini belum tahu. Ini tentunya sangat menyakitkan. Namun saya rasa Tuan Raja harus mengerti mengenai hal ini. fakta yang belum saya ketahui. Betul. Apa itu? Seperti ini. Sebenarnya Fintirah Bila hanya memanfaatkan kerajaan Banteng Malang untuk kepentingannya sendiri. Memanfaatkan. Dalam segi apa Fintirah Bila memanfaatkan kerajaanku? Dan apa ruginya untuk saya ketika Fintirah Bila memanfaatkan yang ada di kerajaanku? Bukankah antara Fintirah Bila dan kerajaanku saling menguntungkan satu sama lain? Jika seperti itu, kita tarik garis dari keluarga atau asal muasal Fintirah Bila. Fintirah Bila pemuda yang biasa-biasa saja, bukan dari keturunan golongan darah biru. Namun, saya akui tekad dan niat dari Fintirah Bila yang sangat kuat. Fintirah Bila di situ berpikir, jika penelitian untuk kepentingannya ke depannya untuk sendiri itu dilakukan tanpa pembiayaan, tanpa perlindungan, apa ya bisa penelitian itu akan berjalan semulus dan sebesar ini dan bisa bertahan selama ini, mengingat, mohon maaf, background, latar belakang dari Fintirah Bila saja, dari keluarga, mohon maaf, seperti itu saja. Jadi Fintirah Bila membohongi Tuan Raja Banteng Malang atau Jaya Besari. Satu, saya akan melipat gandakan kekuatan dan pertahanan dari prajurit Kerajaan Banteng Malang dengan cara saya bisa membuat eksperimen cairan kebal mati, katakanlah seperti itu. Namun percayalah, ya, ketika memang itu sesuatu sudah berhasil, Tuan Raja akan dihilangkan dari pandangan Fintirah Bila, karena selama ini Fintirah Bila sudah menemukan apa yang dia cari. Kau berbicara seperti ini bukan niatku untuk membentrokan antara saya dengan Fintirah Bila. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya Fintirah Bila dari 10 tahun yang lalu di kerajaan saya. Karena dari 10 tahun yang lalu saya memerintahkan semua prajurit saya untuk mencari ke seluruh pelosok negeri ini, mencari seseorang yang cendekiawan, yang pintar, dan yang mau
mengemban tugas yang nantinya akan saya berikan. Prajurit-prajurit saya mendapatkan Binti Abdillah. Dia dijemput di rumahnya dengan pengawalannya sangat ketat dari prajurit-prajurit saya. Setelah dia sampai di kerajaan saya menawarkan, saya menanyakan kepada dia, "Pemuda, saya tanyakan kepadamu, apakah kau bisa melipat gandakan kekuatan dari prajurit-prajurit saya?" Dia mengatakan bisa, karena memang sebelumnya saya sudah mencari tahu tentang Binti Abdillah yang mana dia sangat piawai untuk membuka kekuatan yang terpendam di suatu makhluk. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, setelah Binti Abdillah berada di kerajaan saya,